Ini saya berada di jalan di depan Rusun BIN sebelah kiri dan Rusun Polri sebelah kanan. Dan jalanan ini sebelumnya adalah jalan feeder distrik Sepaku 4, kemudian dilanjutkan lagi di paket pekerjaan berikutnya. Dan hari ini kita akan berkeliling jalanan di dekat kawasan HPK ya, yang sekarang sudah full aspal, yang berdekatan dengan kawasan legislatif. Dan di depan kita ini akan dibangun sebuah bundaran besar, yang dimana sebelumnya ini adalah area banyak jurang ya. Dan bundaran ini tentunya nanti akan tersambung ke sebelah kanan. Itu nanti sepertinya akan ada jalan, dan jalan itu akan tersambung ke Polres IKN harusnya ya. Dan di video hari ini saya memberanikan diri menggunakan mobil listrik yang ground clearance-nya rendah. Biasa kalau saya lewat jalan sini saya tidak berani dengan mobil dengan ground clearance rendah. Biasa saya pakai yang minimal 20 cm atau 200 mm, itu minimal. Tapi hari ini saya memakai mobil yang ground clearance-nya 155 mm atau 15,5 cm ya, karena saya yakin jalanan di sini sudah bisa dilalui kendaraan berjenis apapun. Karena sebelumnya memang di sini jalannya masih berantakan. Kalau kita memakai mobil ground clearance rendah, itu kita bisa nyangkut ya kolongnya ya. Apalagi dulu ketika masih jalan tanah, ini sering nyangkut. Dan sebelah kiri ini jalan yang sudah diaspal ya, menuju ke kawasan HPK di depan sana. Iya. Dan mungkin ini akan diaspal juga ya nanti dalam waktu-waktu dekat. Kita tunggu. Jadi jalanan ini sebelumnya hanya kecil aja, satu ruas begini. Kemudian jurang-jurang di sekitarnya ikut ditimbun sehingga menjadi lebar seperti ini ya. Lalu jadi lebar sekarang. Dan ini memang dibangun di era Bapak Presiden Prabowo. Jadi banyak yang belum tahu kalau banyak proyek multi-years 2024 yang dicanangkan di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini diselesaikan dengan baik di zaman Bapak Presiden Prabowo. Gedung-gedung seperti Istana Wapres, Kementerian PU, PKP, semua banyak sekali ya proyek-proyek multi-years, rusun ASN, rusun TNI, rusun BIN Polri, semua bisa diselesaikan dengan baik. Dan jalan ini yang sebelumnya kecil menjadi lebar, nanti akan jadi ada dua jalur ya. Ini jalan peningkatan di sekitar kawasan HPK, panjang jalannya karena tersambung juga nanti dengan jalan legislatif. Dan di depan kita ini adalah tower crane dari proyek legislatif MPR, DPD, DPR RI. Dan saat ini saya belum berani untuk ke area yudikatif ya, karena jalanannya masih banyak jalan tanah. Bisa dengan menggunakan mobil ground clearance tinggi, tapi nanti akan mengotori ban ya biasanya kalau jalan tanah. Jadi ini luar biasa, perkembangannya sudah semasif ini. Sebelah kiri HPK. Jadi hunian pekerja konstruksi itu nanti di masa yang akan datang akan dirobohkan karena bangunan modular, jadi
lepas pasang, jadi bisa gampang dipasang, gampang dilepas juga. Sebelah kanan rusun TNI mengarah ke Mabes TNI 3 Matra. Ada investor juga di sana seperti Nusantara Superblock dan Bina Bangsa School yang sudah seremonial groundbreaking. Dan inilah proyek legislatif. Kemudian ini para pekerja ya sedang istirahat. Saat ini pukul 17.20. Akhirnya saya memberanikan diri menggunakan mobil listrik berground clearance 15,5 cm untuk masuk ke area ini. Dan kita akan berkeliling jalanan aspalnya ya. Nah, ini banyak sekali juga orang berjualan. Di sebelah kanan kita nih legislatif. Jadi kalau kita melihat konten teman-teman yang ngedrone, sudah terbentuk pondasinya ya. Nah, ini yang sudah diaspal. Kita akan mencoba aspal yang ada di sekitar APK. Sebelah kiri kita itu ada papan ya kalau dilihat. Nah, itu adalah bertuliskan Citadel. Citadel itu investor dari Malaysia. Investasi cukup besar, berapa triliun ya. Nah, kalau sebelah kanan ini saya tidak salah ingat harusnya area diplomatik yang sangat besar sekali sebelah kanan. Dan jalanan ini dulu juga kecil ya, hanya kalau misalnya sepotong ini aja. Kemudian diperlebar, kalau kita lihat sudah ada sisi sebelah sana. Dan jalanan ini juga lengkap, sudah ada jalur sepeda, pejalan kaki, dibangunkan ada lampu jalannya juga yang bentuknya estetik sekali. Kemudian ada tanaman-tanaman juga akan ditanam nantinya ya. Dan ini sudah ada pemasangan pagar, karena nanti di sebelah kanan tuh kan jurang ya, akan menjadi embung. Ini juga investor, ini investor Indonesia ya, Kerasi Beton Nusa Persada. Saya lupa bangun apa di situ. Nah, ini cantik sekali, sudah seperti ini. Ini tidak menyangka, karena dulu ini awalnya tanah, kemudian jadi jalan perkerasan makadam, pasir dan batu. Kemudian yang jurang-jurang ditimbun ya, karena ini awalnya tidak seperti ini. Seluruh jalanan IKN adalah jalanan yang ditimbun. Itu berkisar ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, bahkan ada yang 20 meter. Ya, ini luar biasa sekali. Ini sedang pekerjaan ya sepertinya. Kita coba teruskan aja. Luar biasa ya pemandangannya, cantik kayak di luar negeri ini. Jalanan IKN sudah full aspal dan bertahap ya jalanan IKN ini. Dan memang di masa yang akan datang, kalau kita lihat ini damkar, pos pemadam kebakaran. Iya, apakah kita bisa lewat di sini? Nah, ini jalan yang tadi kita lewatin ya, tapi kita tidak bisa belok. Nah, jadi kita putar lagi di sini. Luar biasa. Saya terharu melihat betapa cepatnya pekerjaan di sini. Karena ini dulu juga termasuk area jurang ya. Kemudian penimbunan tanah. Kalau yang sebelah kanan itu malah dibangunkan jembatan lagi. Pos pemadam kebakaran kalau tidak salah sudah ada 5. Dan ini kita teruskan lagi perjalanan kita. Ini HPK 2, tempat
tempat para pekerja IKN. Jadi banyak sekali yang proyek legislatif juga tinggal di sini, tinggal nyebrang saja. Ada ribuan pekerja sudah ya. Ya, kita akan teruskan perjalanan. Jadi seperti ini gambaran jalanan di sekitar kawasan APK. Sudah mulus aspal, dan ini masih pohonnya berupa batang ya, tidak ada daun sama sekali, tapi nanti akan jadi pohon yang lebat seperti di Sumbu Barat, Sumbu Timur. Jadi saya ingat ini sekali lagi ya, jurang-jurang yang ditimbun menjadikan satu jalanan IKN yang kemudian cenderung datar ya dibangunnya. Kemudian sudah lengkap dengan multi utility tunnel, kabel dan pipa semua di bawah tanah, dan harapannya jalanan seperti ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Karena kita dengan negara tetangga Singapura, Malaysia, mereka sudah mulai menata kota mereka, jaringan utilitas semua sudah di bawah tanah. Maka dari itu kita jangan mau kalah, Indonesia harus bangkit. Termasuk salah satunya adalah dengan penataan kota di setiap daerah Indonesia, agar seluruh daerah bisa maju dan tidak semrawut tentunya. Kita merindukan satu tata kota yang indah di setiap daerah Indonesia. Ini mantap ya kalau jogging di sini nanti. Kalau ada run mungkin bisa ultramaraton. Karena dari sini kalau kita sampai ke istana kemudian putar ke KIPP 1B1C, itu mungkin bisa dapat ya 100 kilo lebih kita berkeliling. Karena jalanan IKN ini cabangnya banyak sekali. Nah, kalau kiri ini mengarah ke apa namanya, jalan apa namanya, ke arah feeder district Grande Sepaku 3, kemudian Grande Timur. Jalan Grande Timur itulah yang mengarah ke gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP ya. Ini Direksi KIT sidang paripurna MPR RI dan DPD RI di sini. Kalau belok kiri ke arah DPR RI. Dan ini para pekerja ya, saat ini 17.27. Nanti mereka akan lanjut lagi ya. Kalau sepengetahuan saya kemarin, nanti jam 7 mereka akan mulai lembur lagi, bisa sampai tengah malam. Dan luar biasa ya. Nah, sebelah kiri itu kita bisa tersambung sampai ke Istana Garuda. Tapi ada 2 jembatan yang belum selesai dibangun, dan itu kita ngelewatin jalan yang cukup hancur ya. Nah, saya tidak berani lewat situ dengan menggunakan mobil kecil ini dengan ground clearance 15,5 cm, minimal harus 20 cm. Saya berani lewat agar tidak kena kolong atau tidak nyangkut ya. Dan beruntung di IKN saat ini jarang hujan, makanya pekerjaan cepat sekali di beberapa sektor kita lihat. Nah, ini contohnya ya, MUT itu seperti ini. Ini setelah dibangunkan MUT, kotak setinggi 2 meter ya untuk jalur pipa, jalur kabel. Kemudian nanti dia akan ditutup. Setelah ditutup akan dicor juga nanti ini ya. Nah, ini nanti akan jadi jalur sepeda maupun jalur pejalan kaki, serta tempat untuk menaruh lampu-lampu tadi ya. Dan ini jalannya jadi lebar sampai sana, saya tidak nyangka. Karena dulu sekali lagi hanya satu ruas saja dulu. Kemudian dilakukanlah penimbunan jurang, dan jurang-jurang nanti yang
kalau kita lihat di balik jalannya kan ada jurang, itu nanti bisa menjadi area embung. Karena dulu kontur tanah semua jalan itu rendah, kemudian bagian jalan ditinggikan, dan area sekitarnya itulah yang akan menjadi embung karena dialiri air. Sifat air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi disitulah nanti tempat embung, dan embung itu sangat berguna sekali selain mengendalikan banjir ya, dan kemudian dia bisa mendinginkan suasana di IKN. Selain itu juga bisa jadi tempat rekreasi air. Dan sekali lagi ini permintaan Bapak Presiden Prabowo, embung harus ditambah karena kawasan inti pusat pemerintahan jumlah embung ada 60. Bapak Presiden Prabowo minta ditambah. Bagus kalau bisa sampai 80 ya, mantap sekali. Kalau bisa 81 agar sesuai dengan jumlah HUT kemerdekaan RI ya, kan 81 tahun di tahun ini. Dan hari ini 31 Juli, di akhir Juli persiapan menuju kemerdekaan di IKN terus berjalan. Berbagai bendera sudah dipasang di gedung-gedung. Nanti kita akan spill ya di tiap-tiap gedung. Dan jalanan ini luas dan akan banyak cabang ya di masa yang akan datang. Dan tentunya ini akan menggantikan jalan poros provinsi yang biasa kita lewati. Ini Rusun BIN dan Rusun Polri. Vibes-nya seperti di luar negeri. Nah, sebelah kiri kita ini adalah jurang yang nanti jadi embung. Nah, ini yang kita lewati ini adalah jembatan. Jembatan ini dulu juga jurang yang dibentuk dari bawah itu. Dan ini menjadi bundaran. Dan bundaran nanti akan ada jalan sampai ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri dari Rusun Polri ini itu akan tersambung dengan Polresta IKN yang biasanya selama ini kita lewatin di jalan. Nah, ini bundaran, nanti ini akan dicor semua, tapi dia ngecor yang ujung-ujungnya dulu, nanti sampai sini juga dicor ya. Akhirnya saya bahagia ya melihat progres yang begitu cepat di sini. Mungkin semua orang sudah merasakan dulu betapa menderitanya kalau lewat sini, berdebu, kemudian kalau hujan juga bakal nyangkut kita. Tapi sekarang tadi sudah diaspal. Mungkin banyak kisah dari para pekerja IKN yang sering jatuh karena memang jalannya sangat ekstrim dulu di sini. Tapi kini mereka bisa menikmati jalanan aspal yang kita lewati. Dan di depan kita ini kita mengarah ke jalan poros provinsi, dimana di masa yang akan datang jalanan ini akan ditiadakan karena kita akan lewat jalanan yang sudah standar IKN, yang sudah cenderung rata. Kemudian intinya kabel sudah di bawah tanah ya. Kalau ini jalan poros provinsi, kabelnya masih di atas. Tapi nanti di masa yang akan datang, kalau anggarannya besar ya, pasti akan cepat sekali ini ditangani. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.